Ketahanan pangan berarti setiap individu memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan aman dan bergizi untuk hidup sehat. Menurut data Badan Pangan Nasional, Indeks Ketahanan Pangan tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 68 kabupaten dan kota yang termasuk kategori rendah. Meski ada kemajuan dibanding tahun sebelumnya, Indonesia ternyata masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Misalnya prevalensi stunting yang masih tinggi, distribusi pangan yang tidak merata, dan juga ketergantungan besar pada beras sebagai bahan pangan utama. Nah, faktor-faktor ini membuat ketahanan pangan nasional itu rentan terhadap gangguan. Bagaimana pemerintah baru Indonesia bisa memperkuat ketahanan pangan nasional dan bahkan menjadi swasembada pangan. Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Swasembada pangan menjadi impian Indonesia sudah sejak lama. Pada era kepemimpinan Presiden Soeharto, cita-cita ini mulai dicanangkan secara serius. Tahun 1984, Indonesia sempat berhasil mencapai swasembada pangan, khususnya beras. Indonesia berhasil memproduksi cukup pangan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Pada sidang perdana Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu dekat. Menurutnya, Indonesia harus segera melepaskan diri dari ketergantungan impor dan mampu memproduksi pangan secara mandiri. Dalam mencapai swasembada pangan, salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah perubahan iklim. Fenomena El Nino yang terjadi pada 2024 telah berdampak signifikan terhadap penurunan produksi pangan, khususnya beras. Meski demikian, pemerintah tetap optimistis swasembada pangan bisa dicapai. Dengan pemanfaatan teknologi modern, distribusi bantuan yang tepat sasaran, serta pengembangan lahan-lahan baru sebagai lumbung pangan, Indonesia diharapkan dapat menghadapi beragam tantangan yang ada. Indonesia memastikan tahun 2025 tidak akan lagi mengimpor komoditas pangan seperti beras, gula, dan garam konsumsi, serta jagung untuk pakan. Nah, pemerintah yakin produksi pangan nasional ini akan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Lalu apalagi kebijakan dan program yang akan diterapkan dalam rangka mewujudkan swasembada pangan. Di studio bersama saya telah hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Pak Zulhas, apa kabar? Baik, alhamdulillah Desi, lama nggak jumpa. Iya, lama nggak jumpa dan terima kasih bergabung bersama kita. Ini pemerintahan baru, ada posisi baru juga, Menteri Koordinator Bidang Pangan. Pak Zulhas ini kan baru 2 bulan ya? 1 bulan 20 hari. Ini cocok nggak? Bagaimana Pak Zulhas? Merasa Saya nyaman dengan posisi masuk ini? politik sebetulnya dari awal tahun 99 bergabung ke politik karena urusan pangan gitu. Jadi pesan ayah saya dulu masih terngiang-ngiang, memang yang paling tertinggal itu di sektor pangan dan yang paling miskin juga di sektor ini gitu. Apalagi Desi kalau kita lihat background ya, kalau zaman Orde Baru Pak Harto kita lihat masih ada kesungguhan pada waktu membangun pangan kita luar biasa. Jadi jejak-jejaknya masih sekarang saya lihat ya luar biasa. Misalnya irigasi, kalau kita lihat di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung dan lain-lain, luar biasa, irigasinya luar biasa bagusnya. Serius sungguh-sungguh membangun irigasi. Ya. Kalau saya juga pergi ke, saya udah rapat 3 kali di kantor Bulog. Ya. Juga saya berkunjung di kantor-kantor Bulog, di gudang-gudang Bulog, juga Pak Harto luar niat gitu. Kita punya, Pak Harto membangun 1.800 lebih gudang Bulog. Sekarang yang dipakai, yang tersisa 1.500 sekian. Jadi kita ini bukan membangun yang baru. Iya. Padahal jumlah populasinya meningkat terus. Meningkat terus, yang makan meningkat terus. Tapi urusan pangan ini kita terlupakan selama 28 tahun. Iya, luar biasa. Jangankan mempertahankan,
jangankan menambah, mempertahankan yang ada aja nggak bisa. Jadi kalau Desi ingat dulu zaman reformasi Pak Habibie yang sukses luar biasa menurunkan dolar dari 16.000 ke 6.000, tapi kan 2 tahun pemerintahannya ditolak pertanggungjawabannya sehingga Pak Habibie tidak maju lagi. Kita masih ingat betul. Jadi masih pergolakan politik. Dan kita setelah itu mungkin lebih banyak fokus ke belajar berdemokrasi. Iya, habis itu Gus Dur politik. presiden, Megawati itu terus saja masih apa namanya pergolakan politik ya. Mencari bentuk lah Mencari kita mau bentuk dibawa seperti kemana apa. negara ini. Baru agak stabil masuk Pak SBY. Nah Pak SBY itu masih pemenah soal demokrasi. Bahkan zaman itu Kerboja boleh demo kan. Luar biasa. Masih ingat itu. Ya luar biasa zaman Pak SBY ya. Nah masuk 10 tahun kemudian kita zaman Pak Jokowi yang fokus kepada infrastruktur. Jadi 28 tahun hampir pertanian kita atau pangan ini tertinggal. Sementara udah satu generasi lahir, timbul, berkembang dan harusnya sudah menjadi masyarakat yang produktif. Nah, apa yang terjadi? Saya lihat data-data ya. Kalau dulu zaman Orde Baru 67% tenaga kerja itu dari pertanian. Ya. Nah sekarang saya juga kaget kalau saya sering bertemu dengan petani sekarang. Agak sering gitu ya. Itu nggak ada anak mudanya. Kalau ketemu dengan petani rata-rata umurnya 50 tahun ke atas. Rata-rata 50 tahun ke atas. Mungkin paling muda 40 gitu. Nggak ada yang remaja, nggak ada. Gitu. Nah rupanya setelah kita cek, sekarang sektor pertanian tenaga kerja itu hanya 25%. 25 sampai 26 atau 27 lah. Sehingga aging ya, pertanian tua-tua dan pertanian tidak menarik bagi anak muda. Ya, dan anak-anak milenial sudah nggak menarik. Yang berkaitan dengan teknologi dan pertanian biasanya identik dengan ya kemiskinan, kekurangan. Nah itu kan harus terutama pertanian padi. Kemarin yang paling menderita sebetulnya pertanian di bidang nelayan dan peternakan. Itu yang paling miskin karena nilai tukarnya kan 102 saja gitu. Kalau padi sudah lumayan sekarang, swasta masuk sekarang lumayan menjadi 108, 110 gitu. Yang paling menguntungkan perkebunan kan memang. Nah jadi dan itu pun perkebunan skala besar kan biasanya, kalau skala kecil kan. Skala kecil nggak datang karena nggak ada keterlibatan apapun. Perkebunan skala kecil ya begitu saja. Kelapa tumbuh, Tuhan yang tumbuhkan, nanti dia jatuh sendiri. Tergantung baru nanti petik. Ya, panen dan nanti dijual dengan harga. Apa namanya juga kopi ya seadanya ya. Rakyat nanam sendiri, kalau harga bagus untung, kalau nggak bagus ya sudah gitu ya. Begitu juga lain seadanya gitu ya. Tidak ada perhatian secara serius seperti zamannya Orde Baru. Dan kita ingat juga pada saat itu kita mendapatkan penghargaan dari FAO swasembada beras ya. Berita radionya dulu zaman dulu. Kalau kita pagi, siang, malam ya selalu dengarkan kopi lada hitam dari Lampung harga sekian. Dari lada putih dari Bangka harga sekian, kopra harga sekian, kan begitu. Iya, dan itu cabai keriting. Dan kelom pencapir kan dulu. Kelom pencapir, belum KUD, pupuk nggak pernah telat gitu ya. Oke, tapi kita nggak boleh lihat ke belakang dengan itu kita backgroundnya. Harus lihat ke depan. Oleh karena itu saya sebetulnya saya kan 3 kali dukung Pak Prabowo, 15 tahun. Tahun pertama syaratnya Bapak pimpin langsung suasana pangan. Oke Pak Jul, sama kita. Dukungan kedua sama syaratnya Bapak pimpin langsung suasana pangan. Sama Pak Zul, salaman. Sampai ketiga kemarin Bapak pimpin langsung suasana pangan, sama Pak Zul, salaman gitu. Jadi ini kesungguhan Presiden kita Pak Prabowo untuk menuju suasana pangan dan energi ini luar biasa. Ya. Jadi saya meyakini memang ini bisa kita kerjakan dalam waktu yang singkat. Ya, dan ini harus karena ini bagian dari janji juga. Janji dan Pak Presiden menyampaikan di depan MPR kita akan suasana pangan tahun 2029. Sidang kabinet baru seminggu 2028. Sudah turun 2008. Pidato di FAO dan di G20 turun 2007 gitu. Jadi memang ini tapi saya senang karena ini menantang juga tim kami kuat. Timnya itu ada Menteri Pertanian yang luar biasa kerjanya, ada Menteri KKP yang juga kerjanya luar biasa, ada Bapanas Badan Pangan, ada Bulog ya, ada apalagi itu ada Kementerian Kehutanan yang muda tapi cepat sekali respon ya, ada menteri dan lain. Jadi bidang ini ditangani oleh orang-orang yang sangat cepat
mengambil respon terhadap satu soal. Gitu. Oke, jadi kalau dari peran dari Menko bidang pangan ini sendiri Pak Zuhas, coba apa saja kira-kira yang menjadi ya key indikator lah kesukses bagi Menko-nya dan dengan siapa-siapa saja? Ya Tadi tentu kan sudah ada disebut ukurannya PDB, peningkatan PDB pertanian nanti, kemudian sederhananya sih kalau publik dia kan nggak ngerti PDB nilai tukar petani itu nggak ngerti kan. Yang penting harga saya bagus, kamu nggak impor lagi. Itu aja sebetulnya sederhana. Dan saya kalau produksi harganya bagus, dibeli, ya kita nggak impor lagi, berarti kita cukup. Sederhana begitu. Nah, nanti tentu kalau bagian akademisi perlu peningkat terhadap PDB berapa ya kan, kemudian skor ketahanan pangan kita misalnya food security kita kan kita 63 dari seluruh dunia. Iya. 63 kan, skor kita 62, rendah. Singapura 28, bersingapura nggak punya sawah ya. Jadi kita tidak secure sama sekali. Tidak secure kan gitu. Ya, itu ukuran-ukuran yang memang kami harus capai. Tetapi kalau di masyarakat itu sederhana. Kalau lihat nanti baca koran, kita nggak impor lagi. Dan harga pangan juga terjangkau. Harga pangan bagus, tapi petani juga harganya bagus. Jadi harus dijaga. Tidak hanya harganya murah, di petaninya murah, cilaka itu. Ya. Ya kan, tapi di petani harganya bagus, tapi di rakyat harganya bagus. Iya. Gitu. Nah, apa saja strateginya? Bagaimana kita melakukannya? Kita istirahat sebentar, Ya. Pak Zuhas. Tapi ini impian yang mau tidak mau itu harus sudah waktunya kita wujudkan ya. Kita sudah hampir 30 tahun kita tidak hampir 30 tahun tidak ngurus bagian ini dan ini ternyata sudah kelihatan dampaknya dari sekarang juga ya. Banyak sekali yang berkaitan dengan bukan saja ketahanan pangan tapi dari segi makanan bergizi, stunting ujungnya kita nanti dan di lain situ. sebagainya. Ujungnya nanti di situ. Kalau ini kurang semua pasti itu kita kurang. Iya. Ujungnya nanti. Apalagi kita katanya mau Indonesia emas tahun 2045, Ya, tapi mungkin kalau gizi makannya, kita masih kurang. Kita istirahat sebentar dan tetaplah bersama Inside with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Saya with Desi Anwar, saya juga masih ditemani Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Pak Zuhas ini sebenarnya kan posisi baru ya. Kenapa ya perlu ada Menteri Koordinator ini? Apa yang mungkin dianggap kurang selama ini dan dengan siapa-siapa nanti harus berkoordinasi? Itulah hebatnya Bapak Presiden, Pak Prabowo ya, membentuk Menko Bidang Pangan. Dan memang di situ soalnya koordinasi. Apa yang selama ini mungkin? Saya ambil contoh satu aja ya, sederhana karena kalau kebanyakan nanti contoh pupuk saja Desi. Ya. Pupuk itu, jadi kita punya Menteri Pertanian, tugas Menteri Pertanian cuma nanam. Cuma nanam itu, ngawasin nanam. Udah tugasnya. Pupuk lain lagi, pupuk nanti dikerjakan oleh Pupuk Indonesia di bawah BUMN. Nggak ada urusan sama pertanian, dia di bawah BUMN kan, pupuk. Nah, pupuk ini kalau mau dijalurkan ke petani, waduh syaratnya mengular. Petani kalau perlu pupuk mesti bikin permohonan dulu, bikin surat, ya kan? Nanti sudah gitu dilaporkan, disampaikan lagi kebutuhan berapa. Nah, petani kan pulpen aja belum tentu punya. Habis itu nanti petani jangan sampai petani palsu, harus dipoto satu-satu. Coba bayangkan. Jadi rantainya masih terlalu panjang, tidak harus efisien. ada nanti siapa-siapa yang dapat, harus ada SK Bupati. Nah kalau bupatinya partainya A, kadesnya partainya B, bisa nggak dapat gitu ya. Oh begitu ya? Ada SK Bupati, harus nanti ditetapkan SK Gubernur. Nanti diatur lagi Menteri Perdagangan zonasi, ini agen pupuk. Wah, panjang sekali. Panjang sekali. Belum lagi harga pupuk juga kan. Ya bagaimana harga nggak kalau keadaan kayak gitu? Orang mau nanam pupuk belum sampai, udah panen baru sampai. Oke, nanti Ya, sekarang belum kalau pupuknya kurang, belum lagi tuh. Nah ini hanya satu elemen Baru saja, baru belum yang satu, lain-lainnya, baru satu. belum produktivitas. Biasanya ngebereskan belum... pupuk itu 10 tahun bisa kelar. Janganlah. Mulai saya jadi anggota DPR nggak kelar-kelar. Alhamdulillah Desi, saya baru satu bulan 20 hari pupuk udah selesai. Gimana caranya? Kita potong habis. Saya 4 kali rapat koordinasi. Walaupun kantor saya masih numpang ya. Eselon 1 belum ada, tapi kita sudah rapat, 4 kali rapat. Dengan siapa-siapa saja itu rapat? Rapat dengan Menteri Pertanian, dengan Menteri BUMN, Dirut Pupuk, dengan Bulog, dengan
kelautan, dengan petaninya sendiri, mungkin asosiasi. Bapanas ya, dengan perwakilan Mendagri, perwakilan dari apa namanya itu Menpan RB. Ya. Banyak lah, hampir 15 kementerian lembaga kita rapat, hampir rapat, putus. Kita akan mengeluarkan impres yang biasanya itu perpres itu 2 tahun 3 tahun bagus kalau kelar. Ini sudah kelar. Ini sudah kelar. Sudah kelar. Dalam Jadi awal tahun mulai sekarang sudah berlaku karena presiden sudah saya laporkan, ratas dipimpin presiden langsung, presiden sudah setuju dan sudah ketok palu, ya semua dipangkas. Pupuk hanya ada SK Kementan, diserahkan kepada Pupuk Indonesia yang ngirim ke petani, apakah Gapoktan, apakah kios, apakah pengecer, apakah distributor. Tanggung jawab pupuk. Sudah itu saja. Mau lewat laut, lewat udara, lewat bawah tanah, terserah. Sebelum tanam harus ada, kalau nggak ada copot. Manajer kabupaten kalau telat. Kalau provinsi, manajer provinsi copot. Kalau pusat, dirut pupuk copot. Dampaknya terhadap produktivitas para petani akan seperti apa nanti dengan adanya impres ini yang berbeda dengan yang lalu-lalu? Ya tentu itu akan sangat besar pengaruhnya karena pupuk akan sangat menentukan kan produktivitas. Kita masih gitu, maksudnya pupuk gitu kan. Nah, selain itu pupuk, Desi, tentu banyak lagi yang lain. Ini baru pupuk saja satu. Jadi pupuk harus tiba sebelum tanam. Jangan sampai pupuk tiba setelah mau panen. Kan nggak ada guna juga gitu. Satu lagi kan masalah harga. Nah ini kan selalu sangat sensitif ya. Apalagi kalau misalnya panen, terus kita kan juga ada keperluan untuk impor dan lain sebagainya. Tadi di awal kita katakan kalau swasembada kan berarti semua harus dihasilkan di dalam negeri. Ya, nanti saya akan sampaikan strateginya. Sekarang selain pupuk sudah oke, udah beres. Ya. Masih ada masalah. Karena kita kalau mau swasembada, ada 2 yang mesti kita lakukan. Pertama tentu yang ada sekarang, kondisi existing, ini kita lihat dulu nih, kita petakan, udah saya petakan nih, Desi. Oh, ini adalah yang produktif, ada yang tidak produktif. Ada 8 juta, yang 5 juta kira-kira punya irigasi, yang 3 juta ini cuma 1 kali panen, 1 kali tanam. Ada 2 kemungkinan, irigasinya rusak atau tidak punya irigasi. Jadi yang ada sekarang mesti kita optimalisasi dulu. Sawah-sawah yang ada ini kita optimalisasi. Yang 5 juta udah bagus, oke. Tinggal paritasnya. Bibitnya harus yang bagus kan. Ya. Pupuk bagus, bibit bagus, air bagus. Nah yang 3 juta ini tidak ada irigasinya karena sekali tanam. Kenapa ini bisa 3 kali tanam kan? Setahun 3 kali. Nah yang 1 kali tanam ini apa masalah? Irigasi. Aduh. Kenapa irigasi nggak jadi? Wah, rumit lagi. Tapi kita bukannya kita sempat bangun itu banyak sekali bendungan dan embung dan lain sebagainya. Nah belum itu cukup dia ya, karena nggak tadi pertanyaan kenapa ada koordinasi kan itulah hebatnya Pak Prabowo. Karena nggak ada koordinasi. Embung dibangun. Karena embung kita masih kurang juga. Korea itu 3.000 embungnya, kita cuma 100 nggak sampai kali. Oh ya, di seluruh dari Sabang sampai Merauke? Enggak sampai, sedikit kita punya kan, sedikit. Ya mungkin berapa lah, pokoknya jauh lah ketinggalan. Tapi itu juga perlu. Cuma masalahnya kan kita kan mesti yang utama kan. Nah sekarang bendung dibangun, tapi ininya tersier sekunder belum. Nggak nyambung ke sawah. Dan bendungan kalau dibangun juga kan bisa 2 tahun airnya baru penuh, karena besar kan. Gitu. Nah jadi ini ada bendungan, tidak ada irigasi aja. Ini rumit lagi Desi. Itulah kita nggak pernah ngurus ya. Makanya Pak Prabowo itu top lah. Dia bisa bentuk ini tahu gitu ya. Ternyata Pak Prabowo mungkin dulu pernah jadi ketua kerukunan tani itu, tani HKTI itu kan. Nah jadi sawah ini rupanya kalau 1.000 hektar tanggung jawabnya bupati membangun irigasi. Jadi pusat nggak boleh. Kalau 1.000 sampai 3.000 tanggung jawabnya gubernur membangun irigasi. Tapi pilihannya itu pilihan bukan wajib. Sekarang dibuat wajib. Nah belum. Jadi sekarang bupati apa dibangun? Iya dibangun tetap. Bangun bukan irigasi, membangun jalan menuju irigasi. Jadi yang dibangun jalan bukan irigasi gitu. Nah ini baru saya selesaikan aturannya. Sekarang pusat boleh membangun irigasi mau 1.000, mau 2.000, mau 3.000 kalau kabupaten provinsi tidak membangun. Anggaran sudah ada 12,6 triliun di PU. Saya lapor Presiden, Pak ini anggaran di Bintang. Dia hanya boleh untuk irigasi. Sudah. Tapi kenapa
tidak daerah juga justru didorong untuk membangun itu, jadi sesuai lah, jadi bareng-bareng itu jalan. Tetap daerah silakan, yang sudah ada anggarannya silakan, bupati, gubernur silakan, silakan. Ya, tapi kan pengalaman sudah 28 tahun mereka tidak melakukan. Tidak ada, iya karena nggak itu pilihan. Ya tentu dia akan pilih yang prioritas dong. Dia agar cepat kalau nanti maju bupati kepilih lagi apa jalan dulu, kan gitu yang dibangun. Dia kan ada pilihan-pilihan gitu. Jadi kalau bupati bangun silakan, kalau gubernur silakan. Tapi kalau enggak kita yang bangun. Jadi Pak Menko juga harus koordinasi dengan pemerintah daerah ya untuk menyamakan visi. Bupati, gubernur, menteri PU, banyak sekali Desi. Ini yang terkait banyak sekali. Jadi irigasi saya sudah 3 kali juga rapat koordinasi, sudah selesai. Ya lagi sebentar lagi ini impres turun, mungkin 1 minggu ini. Jadi ada impres khusus untuk irigasi? Khusus untuk irigasi bahwa pemerintah pusat boleh bangun irigasi kelas kabupaten, boleh bangun irigasi kelas provinsi. Jadi di masih boleh, anggaran sudah ada. Dan irigasi ini sangat-sangat penting. Oh penting sekali, dia sekali tanam, 2 kali nanti kali tanam. Jadi kalau 1.000 hektar, kalau nggak ada irigasinya 1.000. Kalau ada irigasi bisa jadi 3.000, walaupun tanahnya 1.000. Maksudnya 3 kali tanam kan, 1.000, 3 kali 3.000. Itu. Iya. Jadi optimalisasi pertama yang harus kita kerjakan. Kalau kita mau menuju ketahanan pangan dulu ya. Jadi ini dua contoh, tapi 2 contoh sangat penting, tapi masih banyak lagi yang kita perlu diskusikan karena ini mengenai kita ingin mengurangi impor ya, apalagi khususnya di impor seperti ya itu beras, gula, kedelai dan lain sebagainya. Bagaimana caranya, how-nya, strateginya. Tapi kita istirahat sebentar Pak Zulhas. Ini percakapan kita masih panjang, mungkin perlu berepisode menjelaskan karena ini problem yang sudah bertumpuk selama 28 tahun. Ya, jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Insight with Desi Anwar masih ditemani Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang baru saja 1 bulan nih, kurang dari 2 bulan, hampir 2 bulan, hampir. 2 impres yang untuk meningkatkan lah produktivitas dan produksi dari para petani kita. Sudah ada impres mengenai pupuk, itu penting sekali, dan juga impres mengenai irigasi ya penting kalau kita ingin lahan kita berproduktif. Tapi ada yang lebih penting lagi, target swasembada pangan tahun 2027 ini hanya 2 tahun lagi sebenarnya ya. 0 impor. Nah selama ini apa sih yang Pak Zulhas lihat ya, bagaimana kita mengelola impor ekspor urusan pangan ini? Idealnya kalau seperti Thailand atau Vietnam, mereka kan justru ekspor ya dari agribisnis kita. Zaman Pak Harto kita lebih unggul dari Thailand, dari Vietnam. Nah what happened dan bagaimana? Kalau kita mau ngejar Vietnam saja, nggak usah Tiongkok ya. Thailand dan Vietnam saja. Kalau kita ketahanan pangan nggak usah impor, saya kira tahun depan saya nanti akan saya umumkan banyak yang nggak impor. Tapi kalau mau berdaulat di bidang pangan, kedaulatan betul. Ya. Mungkin perlu waktu 5-7 tahun. 5-7 tahun? Iya. Okay. Kenapa? Saya ambil contoh. Bibit padi ya. Kita Desi udah 15 tahun nggak pernah neliti bibit padi. Karena penelitian di pertanian sekarang udah diambil sama BRIN. Yang penelitian semua sekarang BRIN, riset BRIN. Efektif atau tidak? Harusnya kan BRIN kemarin saya dengar yang di riset itu mengenai moderasi beragama. Kita perlunya bibit padi, bibit jagung, jadi nggak fokus ya, jadi bibit apa gitu, anggarannya sedikit gitu, ya. Jadi ya bagaimana gitu, hal yang mendasar. 15 tahun tebu tidak ada paritas baru, tidak ada penelitian baru. Padi 15-20 tahun, mungkin 28 tahun tidak ada bibit paritas baru. Kita mulai dulu dari yang target untuk 0 impor tahun depan. Katanya ada beras, ada gula, ada jagung, dan lain-lain sebagainya. Coba bagaimana, apa saja, dan apa strategi? Jadi begini Desi, kita kadang-kadang tuh kalah dulu sebelum bertarung ya. Indonesia itu baik-baik gitu. Tapi saya bilang baik apa lemah gitu. Baik melemah kan tipis bedanya ya. Dulu kita kalau zaman Orde Baru, kita barang impor, tapi TKDN, apa tuh kandungan dalam negeri, area negeri, ya kan? Beda sama Vietnam, beda sama Taiwan, sama Tiongkok, sama Jepang, Korea. Mereka bikin produk ekspor,
Mau bagus, mau jelek, nggak urusan. Pokoknya bikin ekspor. Kita bilang, oh barang Taiwan jelek, barang Cina jelek, lama-lama bagus. Itu semangatnya dulu, gitu. Misinya dulu. Gitu. Dan tercipta industri pangan. Akhirnya begitu, karena misinya dulu. Kita akan nyerbu pasar dunia. Ya. Thailand, kami bikin pertanian, kami akan menguasai pasar dunia. Nggak bisa bikin pesawat, kita bikin duren. Jadi ada itu. Kita kan enggak ya. Ah udah kalau gitu TKDN, nanti yang penting ada kandungan lokal. Lahirlah mobil Timor, mobilnya impor, merek Timornya yang kita yang lokal. Ya kan? Sekarang pangan juga begitu. Wah nanti ada El Nino, putus rapat, kita impor dulu 4 juta beras. Yang dimarahi kan saya, Menteri Perdagangan. Dibilang Menteri itu, saya ini menjalankan putusan rapat. Sekarang saya jadi Menko-nya. Oke, saya nggak bisa nyalahkan yang lain lagi dong. Apa gitu yang akan dilakukan? Dan nah, bagaimana? karena itu saya kemarin udah rapat, namanya rapat neraca komoditas. Jadi kita nggak ngawur juga, kita lihat data ya. Saya lihat stok beras kita di Bulog maupun di masyarakat ada 8 juta lebih. Ya. Diperkirakan produksi, Pak Mentan, berapa produksi kita? Ya. Mbak Menko, kalau ini pupuk beres, irigasi beres, kita mungkin akan di atas 32 juta. Kebutuhan berapa? Kebutuhan 31. Ngapain impor lagi? Saya udah putuskan bulan 2005 beras nggak usah impor. Jangan belum impor dulu, nanti kita, jangan begitu. Tapi Bulog bisa? Bisa, dia ada 2 juta stoknya. Jadi, karena putusan dari saya sekarang. Kalau dulu saya Mendak nggak punya, hanya dilewati. Jadi sekarang impor. Bulog ini bagian di bawah. Bagian saya memutuskan. Kalau kita sudah putuskan kemarin tidak impor beras, ya nggak ada impor beras masuk. Oke, jadi tahun depan tidak akan ada impor. Dalam hati saya hebat juga jadi Menko ini. Ya, gitu. Nah, jadi menikmati juga ya. Jadi boleh disalahkan karena punya kewenangan untuk menentukan arah kebijakan. Tapi jadi kan harus melihat kenapa selama ini kita memang sangat tergantung dengan impor. Apakah karena memang ini lebih kebijakan lebih politis, karena kebijakan lebih berapa? Impor pangan kita per tahun lebih kurang hampir 30 juta ton. Padahal kita bisa menghasilkan 30 juta ton. Mulai macam-macam. Saya baru duduk jadi Menteri Perdagangan, kita impor buah kering, buah segala macam, gak karu-karuan. 1,5 juta. Saya masuk, saya potong tinggal 600. Cabai keriting, cabai kering 200.000 ton. Gitu ya. Tapi ini bisa sustainable nggak? Karena biasanya kan ada yang gagal panen karena cuaca ini dan lain sebagainya. Jadi itu bisa Ya tentu kita kan lihat. Kalau tahun depan udah bagus, ngapain kita mikirin impor? Kerja keras dong. Satu. Kedua, petani itu sederhana. Petani ini sederhana. Kita mau swasembada, beli berasnya murah-murah. Jadi waktu saya Menteri Perdagangan pertama, saya diskusi sama Pak Presiden waktu itu rapat mengenai pertanian. Saya kan Mendak, harusnya saya nggak boleh ngomong ini. Saya bilang, Pak, selagi aturan membeli Bulog itu begitu, gimana petani itu mau makmur? Siapa yang mau jadi petani? Dulu aturannya Bulog membeli gabah setinggi-tingginya 4.500 atau 4.500. Kalau dia beli 5.000 masuk penjara. Siapa yang mau beli? Rubah, Pak. Apa usulannya? Bulog membeli gabah petani serendah-rendahnya 4.800. Jadi kalau dia beli 5.000, 6.000 nggak apa-apa. Baru bisa jalan gitu. Itu dirubah. Baru sekarang nilai tukar petani padi naik dari 102 jadi sekarang 108, 110 sekarang. Kemarin saya sudah usulkan harga padi gabah harus 7.000. Pak Presiden sudah setuju, si Bapanas masih mengkaji. Saya bilang cepat, jangan lama-lama. Nanti harga di konsumen katanya mahal sehingga inflasi tinggi. Loh, saya bilang kita beli harganya tinggi 7.000. Kalau jadi beras 12.000, jualnya 11.000 dong. Itu tugas negara 1.000 subsidi. Jadi petani juga bisa mendapatkan keuntungan. Petani dapat harga bagus, rakyat dapat harga murah, subsidi 1.000. Kalau dia 3 juta cuma 3 triliun. Daripada subsidi nggak jelas. Iya. Begitu banyak subsidi bagi beras orang, nanti kalau lagi susah dibagi 600.000. Apa yang terjadi, Desi? Rakyat kita kasih terus. Kasih beras, kasih 600.000. Nanti dia ngelamun jadi orang kaya, 600.000 uang ikut judi online. Ya, sudah melakukan itu. Rusak. Tapi ini nanti dalam bentuk apa? Impres lagi, khusus untuk mengenai impor. Kalau harga putusan nanti Menkom putuskan,
Kalau Presiden sudah setuju, kita putuskan, nanti SK-nya Bapak Nas. Ya, jadi kalau impor, kita bicara impor nol, impor beras. Beras, tapi kemarin kan, udah seputusan, Menko yang mutusin. Cukup. Tapi ini beras yang di Bulog ya biasanya, tapi bukan beras-beras, kan banyak jenis semua beras. Semua beras. Kecuali beras yang memang ada beras khusus yang buat- komersial. Beras Ya. komersial tuh adalah nanti kalau Desi makan di restoran Ya, Jepang kan, basmati atau beras susah kan, Jepang, itu ada. atau beras Itu ada. diabetes dan lain Ada sebagainya. itu kalau nggak salah 30-an ribu ton lah. Ya, nah. Ya. Gula bagaimana? Karena ini gula ini juga menjadi salah gula satu. lagi. Saya kemarin tuh pergi 2 kali ya ke industri gula kita, pabrik gula kita di Lumajang, Jawa Timur, dan besok akan ke Malang. Jadi kalau ada keseriusan kita, harga bagus, keseriusan kita untuk seperti Bapak Presiden ini mendukung luar biasa kebijakannya beliau untuk suasana pangan ini, sehingga produksi kita meningkat. Tahun ini gula kita dari 2,2 jadi 2,4 juta. Padahal lahannya yang masih terbatas dulu, artinya masih banyak yang belum dikelola ya. Karena dulu nggak menarik. Iya. Tapi kan biasanya ada kaitannya dengan pabrik gulanya, ada ya rendamannya, tebu dan lain sebagainya dan lain Itu akan sebagainya. ikuti. Itu akan ikut. Awalnya ini tanamannya dulu. Kalau produksinya sedikit terus gimana? Ya kan? Andai kata kalau produksinya banyak, gula kan menguntungkan, pasti akan datang pabrik udah. Kita perlu berapa sih gula per tahun? Jadi tahun ini kita 2,4, tahun depan diperkirakan kita bisa naik 2,6 ya, karena naiknya dengan meningkatkan produktivitas. Iya, sekarang mulai bikin penelitian paritas baru ya. Nah, ada juga kita bikin skema kerjasama karena ini program presiden banyak yang sudah ikut. Perbankan juga mau karena menguntungkan. Iya. Tanpa tanah rakyat yang nggak ditanam tebu sekarang dikumpulkan per 50 hektar, di hire oleh PTPN, anak muda milenial jadi manajer, dikelola oleh PTPN ya kan, bagi hasil. 70 untuk mereka, 30 untuk PTPN. Oh, banyak yang mau. Sehingga lahan-lahan dulu yang nggak ditanam mudah-mudahan akan tambah banyak. Nanti kita akan data ya. Dengan begitu kita berharapkan produksi kita bisa meningkat. Nah, oleh karena itu saya udah putuskan kemarin rapat koordinasi, gula konsumsi kebutuhan kita kira-kira 3,1 juta sampai 3,2 juta. Kita tidak impor. Oke. Nggak impor. Kita produksi berapa? Produksi diperkirakan 2,6. Kita tentu harus melakukan sesuatu dulu agar meningkat produksinya. Tapi stok kita masih cukup. Oke, jadi tahun depan bisa lah. Tahun depan kita gula. Target tidak impor gula. Sudah saya putuskan. Baik, kita istirahat sebentar lagi. Ini semangatnya ini lagi anu semangat. luar ini biasa. harus karena dari awal ini harus lari kan. Iya harus, kalau nanti dikit-dikit impor lagi kan kasihan juga petaninya. Ya, dan ini harus cepat lah, apalagi kalau targetnya tahun 2027 harus 2027 tahun depan udah. Kalau bisa kita dapat award lagi dari FAO, bisa, dari Food and kalau untuk ketahanan pangan bisa. Iya, Food and Agriculture Organization. Kita istirahat lagi, tapi tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Sudah ada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, masih bersama saya di Insight with Desi Anwar. Banyak sekali yang kita bahas ini, ada Menko yang baru ini, untuk pertama kalinya kita ada Menteri Koordinator Bidang Pangan ini memperlihatkan bahwa pemerintah itu sangat-sangat serius ya, supaya kita tuh bukan saja swasembada pangan sebenarnya, tapi dari segi pangannya itu juga harus pangan yang bergizi, berkualitas. Nah, ini juga ada kaitannya dengan keinginan kita untuk menciptakan inilah Indonesia emas dengan anak-anak kita yang tidak ada stunting. Kalau makannya berarti harus bergizi. Ya kalau makannya nggak beres, makannya nggak bergizi, gimana kita mau hebat? Ya, kalau makan aja udah nggak berdaulat, tergantung sama orang, mana ada negara maju makan tergantung kepada orang. Ya. Makanya Pak Presiden, Pak Prabowo tidak boleh tawar-tawar, kita harus swasembada. Makan kita harus cukup, beras cukup, daging cukup, ikan cukup, telur cukup, susu cukup, ya. Program berikutnya makanan bergizi. Ya, nah ini juga sebelum kita masuk ke makanan bergizi, sebenarnya kita tadi menyebut mengenai Taiwan, Tiongkok dan juga Vietnam dan apalagi Thailand ya. Kita melihat itu yang mereka itu membangun yang namanya agrobisnis. Jadi kalau kita misalnya ke luar negeri lah, semua buah-buah kaleng itu nggak ada tuh yang made in Indonesia. Padahal kan di kita kan ya, harusnya kan ada. berlimpah. Nah, ada
kita bicara mengenai food estate misalnya, ini kan sudah mungkin salah satu untuk melahirkan atau menciptakan agrobisnis untuk skala yang jauh lebih besar. Bagaimana mengenai tadi food saya estate mengatakan ini? memang kita harus optimalisasi yang ada, Ya. existing ya. Dan kita yang kedua harus mengembangkan baru. Nggak mungkin kita mengandalkan Pulau Jawa, mengandalkan Sumatera. Jawa ini lari aja polusinya udah tinggi. Ya. Ya Jawa ini kan harusnya cocok untuk pusat keuangan, pusat industri high-tech, pusat jasa, pusat industri kreatif gitu kan. Itu Jawa gitu. Tapi untuk perkebunan besar, mekanisasi ya, itu kita punya Papua. Bayangkan dulu Eropa kan kayak Jawa gini sempit. Dia pindah ke Australia, dia pindah ke Amerika, jadi maju tuh negara. Kita ini punya Papua begitu luas, kita punya Kalimantan begitu luas, yang kita abai selama ini. Nah konsepnya itu seperti apa Pak Zulhas? Tapi kita harus mengingat bahwa harus ada semuanya itu ramah lingkungan pertama. Oh, itu, Kedua, iya. tidak misalnya mengganggu kalau tatanan sosial atau masyarakat yang ada di sana, sehingga semua ini kan ada inklusif lah pertumbuhannya. Gitu. Tentu swasembada SDGs. Iya, swasembada pangan ini terkait sama lingkungan. Kalau lingkungannya buruk, nanti El Nino, El Nina, bencana banjir, bencana kebakaran, bencana ini tentu nggak akan tercapai. Jadi pangan dan lingkungan itu satu kesatuan yang nggak boleh dipisahkan. Nah, oleh karena itu untuk program-program besar tadi kita mengembangkan tempat-tempat kita yang luas. Misalnya kita sekarang sedang mengembangkan di Merauke. Merauke itu sudah dulu dibangun Pak Harto. Sawahnya udah banyak sawah, hampir 1,5 juta, 2 juta udah nggak ada pohonnya, udah rata, udah datar. Cuma dulu sawahnya banyak, dibangun Pak Harto dulu zaman dulu, ya, hanya kan belum selesai. Orang nanam padi di sawah, panen padinya, terus padinya bawa kemana? Orang sana kan nggak makan beras pada awal. Ada, tapi sedikit penduduknya. Produksinya berlebih, orangnya sedikit, jalan nggak ada. Pelabuhan belum ada, terus gimana ini? Berasnya nggak laku, ya dia nggak tanam lagi. Jadi lama-lama sawahnya rusak. Nah, itu kita sekarang perbaiki dan kita bangun yang baru. Di sana juga kita akan kembangkan perkebunan tebu ya untuk etanol. Tidak hanya untuk konsumsi tapi jadi untuk etanol. Biofuel. Iya, biofuel. Itu semua nanti dia pakainya mekanisasi. Ya udah masuk sekarang sudah baru percontohan. Di sana semua pertanian modern. Karena tidak mungkin pakai tenaga cangkul, nggak mungkin kan luas sekali. Ya, ini jadi satu skalanya skala bisnis. Jadi satu perkebunan tebu itu bisa 100.000 hektar satu pabriknya, gitu ya. Pabriknya 100.000 luasnya, 100.000 satu pabriknya. Jadi luas sekali dan itu semua nanti mekanisasi ya. Jadi kita kembangkan tadi optimalisasi yang lama, yang baru-baru kita pengembangan wilayah-wilayah yang baru. Tadi ada Papua, ada Kalimantan. Tapi sustainable kan semuanya. Harus sesuai dengan lingkungan hidup harus, yang baik ya. dan tidak mengganggu. Iya, ada juga tanaman perkebunan rakyat yang selama ini kita abai. Desi tahu kita impor kopi banyak sekali sekarang. Kopi. Padahal di Lampung tempat Pak Zulhas. Oh, sekarang kan udah sedikit. Oh ya? Sekarang impor kopi kita besar. Impor coklat kita besar sekali. Coklat impor. Padahal Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Sulbar itu coklat terbaik di dunia. Cengkeh juga impor, ya kan? Padahal namanya Sulawesi Utara itu cengkeh terbaik di dunia. Kelapa sekarang, waduh luar biasa. Orang Tiongkok sekarang minum susu nggak dari sapi banyak kan, dari kelapa. Saya nggak tahu caranya gimana. Dulu malah kita punya kopra, ingat nggak? Iya, sekarang kelapa kita beda sama Thailand. Thailand coba kelapa aja kita kadang-kadang banyak impor dari dia. Kelapa kita 15 meter tingginya, Tuhan yang tanam, Tuhan yang petik, Tuhan yang nggak datang kita nggak hadir. Coba Thailand 3 meter, pohon kelapanya tingginya, buahnya banyak, ya 3 tahun udah buah, airnya wangi gitu, terus bagus. Jadi semua bisa dilakukan riset sehingga punya bibit yang unggul. Itu bisa mulai kapan kita bisa ekspor ini karena apalagi sekarang ekspor kelapa, tapi kelapa yang tadi, yang seadanya. Itu pun $2 miliar tahun ini. 2024, $2 miliar nilainya ekspor kelapa. Dan coklat kita juga harusnya yang menjadi salah satu dari produsen yang terbesar. Ini yang kita kembangkan sekarang. Itu kita juga lihat klasternya. Jawa nggak cocok tadi, ya udah nggak cocok. Jawa mungkin yang tinggi itu paling kopi cocok masih bisa. Tapi kita kalau Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat coklat. Sulawesi Utara kita kembangkan nanti cengkeh. Nah kopi ini bagaimana? Kopi nanti bisa di Lampung, Sumatera itu Bukit Barisan kan. Dari Bukit Barisan cocok sampai ke
Gayo sana itu kopi bisa ya. Kopi dan kelapa bisa dikembangkan sana. Jadi berarti kan Bangka Belitung lada putih, lada hitam bisa. Bisa ya. Harus kita Cuman kan cluster jadi gitu. ini tata niaganya kan harus diperbaiki jadinya kan supaya ya ekspornya, karena kita bisa mendapatkan revenue kan dari ekspor ini, bisa menjadi bagian dari Harganya bagus sekali. 8. Pasarnya besar Desi. Pasarnya dunia ini coklat besar sekali. Dan dari segi nilai ini kan Nilai mahal, tukarnya kan? 156. Ya. Coklat ini kan barang mahal. Kalau beras Kopi satu juga. nilai tukar petaninya 110. Tapi kalau coklat 150. Dan idealnya juga sebenarnya kita harus ekspor beras juga. Kita kan punya ya istilahnya kan banyak sekali yang kita bisa kembangkan kan. Suatu saat bisa. Nah, satu lagi yang kita tempe. Ini tempe kan aneh. Kita merasa bahwa tempe ini makanan utama, makanan kalau kita bicara paling makanan murah dan lain sebagainya, sebenarnya paling bergizi. Proteinnya kan tinggi. Tapi ternyata tempe ini kita impor selama ini. Bagaimana? 100% kedelai impor kira-kira 3 juta. Nah, ini kan agak mengkhawatirkan. Ini memang ini gini Desi. Kalau ketahanan pangan, saya bilang jangka waktu pendek bisa. Tapi kalau kedaulatan pangan, mungkin waktu lebih panjang. Misalnya kedelai ya, kita nggak bisa lawan dengan teknologinya Tiongkok, teknologinya Barat ya, Kanada, Amerika, Eropa ya. Mereka sudah pakai GMO. Nah kita di peraturan Menteri Pertanian. Karena mereka nggak terlalu makan tempe, kita kan yang makan tempe. Iya, kita masih belum boleh pakai bibit yang GMO itu teknologi. Loh, saya bilang kenapa? Lalu tempe kamu udah makan anunya, tempenya udah dimakan itu, kedelainya, ayamnya itu pakai GMO udah. Kenapa kita nggak boleh? Mengembangkan itu perlu waktu. Karena itu kan teknologi ya. Tapi kita harus berdaulat dalam tempe. Harus, oleh karena itu perlu waktu mungkin 5 tahun sampai 7 tahun. Oke, itu tempe. Kalau gandum bagaimana? Karena kita juga pemakan mie instan Gandum dan lain memang sebagainya. kami udah pernah nyoba dulu ya. Pak Arsa itu nyoba di Sementara. Pada prinsipnya bisa tumbuh. Tapi memang kalau dihitung itu kita tidak kompetitif. Ya, jadi mahal karena produksinya rendah gitu. Bisa hidup tapi tidak kompetitif lah. Terlalu mahal. Gitu. Kita bisa tanam yang lain. Cuman itu juga kalau misalnya ada perang ya Rusia Ukraina, kita lihat sendiri kan itu harga gandum kemarin hampir sempat ada beberapa yang nggak bisa. Mungkin kita juga harus mengurangi ketergantungan kita pada makanan-makanan yang harus kita impor. Nah ini itu lagi diversifikasi pangan ini penting ya. Itu yang negara memang mesti hadir. Di mana-mana negara saya perhatikan kan soal food security ini kan luar biasa, serius gitu ya. Nah, yang kita perhatikan cuma inflasi kan. Inflasinya aja asal gitu. Di bawah 5%. Udah pokoknya inflasi aja, tapi coba bayangkan ya. Dulu saya MPR tahun 2004, kita impor gandum itu mungkin 4 juta, 5 juta. Sekarang 12 juta. Namanya pindah makan tuh. Jadi kalau sarapan pakai nasi goreng, sekarang pakai roti. Ya kan? Tapi kan ini tergantung kan. Ketergantungan tinggi pada produk-produk impor yang kita sulit produksi sendiri. Iya, makanya kita harus ada diversifikasi, dan bukan berarti bahwa makanan ini juga bergizi. Itu kan kalau gandum-gandum itu kan roti. Bawang. Dulu kita ini kan makannya bawang merah. Bawang putih itu sedikit. Ada bawang bombay yang kita tanam sendiri. Sekarang bawang putih dibiasakan. Banyak sekali impornya bawang putih. Kita punya jeruk ya kan. Jeruk sekarang harus pakai Sunkist apa gitu. Pisang juga, pisang harus pisang Cavendish misalnya. Iya. Jadi ini yang kita mulai perbaiki memang. Tapi semangat yang paling penting itu kan will-nya dulu. Dan will, well there's a will, there's a way. Tapi yang jelas ada regulasi dan karena kalau presiden yang sudah will luar biasa keberpihakannya, ini ngikuti. Indonesia kan gitu. Dan akan ditagih ini. Menko-nya gimana sih? Pasti. Nggak kerja. Iya. Nih. Kita istirahat, jangan kemana-mana dulu. Masih ada satu segmen lagi bersama Insight with Desi Anwar. Masih bersama Insight with Desi Anwar di studio, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan kita sudah banyak sekali membahas mengenai target untuk swasembada pangan, tapi juga salah satu program penting dari pemerintahan yang baru ini adalah memberi makanan bergizi ya, kepada anak-anak, kepada ibu hamil, kepada semua lah yang supaya tidak ada stunting lagi dan juga bisa tumbuh berkembang dengan baik. Nah, berkaitan dengan ini kan di bawah
Pak Zulhas ya, yang mengenai badan makanan gizi ya. Badan gizi ini. Dari berkaitan dengan swasembada ini, jadi harus pengadaannya kan lokal ya, itu pertama. Nggak mungkin dong kita kasih makan makanan bergizi, tapi dan aspek bergizinya itu penting ya. Apalagi nih anak-anak masih berkembang. Secara apa itu kan ahli-ahli gizi akan menentukan kecukupan gizinya ya, itu kan. dari segi proteinnya, karbohidratnya, ada ahlinya lah itu. seratnya. Jadi ini kan sudah dihitung-hitung. Sudah ya. Nah, kemudian kan ini berarti harus makanannya juga kan harus segar. Jadi harus kita dapatkan yang lokal-lokal lah istilahnya. Nah, yang saya khawatir itu pertama, ini kalau dianggarkan katanya jadi 10.000 ya per ini per piring lah istilahnya. Ini bagaimana nanti cara penerapannya dan supaya tidak ada food waste atau sekarang ini kan makanan sering kita buang-buang. Ya kita memang banyak impor. 30% ya hilang dalam banyak impor, makanan. Kita bisa sombong. Kalau makan paling banyak. Kita nomor 2 loh rankingnya food waste tuh. Ya, dan apalagi anak-anak kan dipaksa makan itu pasti mereka juga nggak. Belum tahu mereka itu, suka. Makanya. Jadi memang Bapak Presiden ingin sekali dengan cepat ya rakyat kita itu tumbuh menjadi sumber daya manusia yang kuat, unggul gitu ya, cerdas, fisiknya kokoh, kuat. Pengen sekali cepat karena kita sudah hampir berapa ya 79 tahun merdeka kan, sebentar lagi 100 tahun sebentar lagi gitu. Hanya memang Desi setelah kita lihat kemampuan keuangan negara, dilihat sini tarik sini dari target mungkin waktu itu 400 sampai 500 triliun yang baru bisa tahun ini 71 triliun sudah dianggarkan dalam APBN tahun 2025. Nah 71 inilah yang diatur. Cukup pasti nggak cukup karena memang harus sampai 500 gitu. Jadi baru ini 1/6 ya. Jadi perlu berapa tahun lah untuk ya perlu. Makanya kita ingin tumbuh ekonomi kita 6, 7, 8 gitu. Oke, dengan 71 ini apa yang akan kita buat? Nah 71 ini sudah ada programnya dari Badan Gizi, ya. Sudah ada kajian berkali-kali karena ada kandungan gizi yang harus dipenuhi dan seterusnya. Tentu nanti disesuaikan dengan potensi daerah. Kadang ini nggak semua nih, nggak mungkin semua gitu ya, potensi daerah. Misalnya kalau di tempat saya, ya kalau orang Lampung kan makannya pasti nggak tempe tahu, Desi, ikan. Daging nggak begitu, tapi ikan. Kalau kami makanannya ikan. Jadi ada aspek budaya dan ya, jadi kalau saya ditaruh daging, tahu, tempe, saya ambilnya ikan. Gitu, ya kan? Tahu tapi kalau nanti. Oh enggak, kami enggak dulu. Tapi kalau di Jawa mungkin ya ada ikan, ada telur dulu diambil gitu. Itu akan disesuaikan ya. Tentu beda juga dengan Maluku karena dia punya keunggulan pangan berbeda. Di sana mungkin banyak ikan. Kalau di Jawa banyak tahu tempe misalnya ya. Tempat lain tentu ada lain lagi. Ini disesuaikan oleh Badan Gizi Nasional. Jadi produksi lokal lah yang diutamakan, ya dalam pemenuhan dan itu nanti ada juga dapur-dapur tertentu yang dibangun ya yang tidak nanti akan kerjasama dengan sekolah terdekat yang punya dapur. Misalnya kalau di Kabupaten A ada pondok yang sudah punya dapur, ya sudah kerjasama sama pondoknya. Bahannya yang disuplai oleh Badan Gizi, ya nanti yang masak dari pondok sendiri gitu. Atau di sini ada SMA, ada dapurnya, mungkin ada orang tua wali murid, ya kan biasanya ada tuh. Nah itu disuplai juga, cukup bahan bakunya. Mereka akan masak sendiri, kira-kira gitu. Nah, Pak Zulhas, concernnya apa dengan adanya program ini? Karena ya ini food waste itu, dan kedua mungkin malahan nggak ya saya berharap ini program ini betul-betul dari awal, karena ini Bapak Presiden ini kan ingin meningkatkan manusia Indonesia yang cerdas karena gizinya cukup. Itu yang paling penting. Ya. Jadi kita harap makan yang disajikan itu betul-betul memenuhi kebutuhan gizi mereka. Jangan sampai kalau ini tidak sesuai, jadi food waste kan. Ya, tapi 10.000 itu cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi. Ya kan, tentu. Jangan-jangan nanti. Kalau Desi mungkin tidak cukup, tapi kalau ibu-ibu pengajian yang di kampung-kampung biasanya 5.000, 10.000 bisa ngatur mereka. Ya kan? Tapi kan ini apalagi anak-anak sekolah ya, nanti ada dapurnya. Saya khawatir bisa aja terjadi ya kontaminasi atau tidak bersih dan basi atau bagaimana. Ini kan tentu semua sekarang semua sudah diperhitungkan oleh
Badan Gizi sudah diperhitungkan semua dengan baik. Oleh karena itu kita akan lihat nanti dalam pelaksanaannya tentu akan dievaluasi kan. Mana yang sudah bagus ya tentu akan lanjut. Ini kan program pertama dan baru dan ini sifatnya kan besar ini masif ya. Oleh karena itu sudah disiapkan 30.000 sarjana-sarjana yang akan balik ke daerah-daerah ini. Udah 30.000 disiapkan gitu untuk membantu agar ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi ekosistemnya itu harusnya betul-betul. Iya, udah disiapkan, cuma nanti itu akan dievaluasi seperti apa. Menurut Pak Zulhas, ini kan kita juga punya target 8% nih pertumbuhan. Ini kan dari swasembada pangan ini dan juga dengan pengadaan dari pangan-pangan lokal terhadap makanan bergizi. Ini bisa menjadi salah satu driver pertumbuhan 8%. Oh jelas. Jelas. Di mana-mananya dan juga kaitan dengan tadi kita petani Indonesia udah pada tua-tua dan ini supaya menjadi selama ini kan kita rakyat kita ini kita bantu, kasih beras, kasih duit, mimpi jadi orang kaya. Pendapat saya ya, rakyat ini harus latih kerja. Kalau latih kerja, ya dia akan kreatif. Dia nanti bisa berkembang, ekonomi juga berkembang. Orang kerja kok. Itu yang terjadi di Thailand, yang terjadi di Vietnam. Kita nggak boleh udah mendidik rakyat kita malas kan. Oh nanti kalau miskin tinggi kasih beras kasih ini, terus ngelamun jadi orang kaya gitu. Kan nggak boleh begitu, kabel kita majunya. Nah cuma memang kita harus dukung. Misalnya kalau pertanian pemerintah harus hadir. Bibitnya, irigasinya, penyuluhnya, harganya harus didukung dong. Dengan kebijakan-kebijakan yang tepat gitu. Baru ini rakyat bisa, kalau dia udah nanam jagung, besok nggak dibeli, ya dia nggak mau lagi gitu. Jadi kan jagung kan diperlukan untuk pakan kan? Pakan, untuk industri. Kita perlu jagung 1 tahun kira-kira 16 juta. 16 juta ton 1 tahun. Dan ini kalau kita lebih kita bisa ekspor. Nah dalam koordinasi ini selama ini apa tantangan terbesar? Memang di koordinasi ini, karena ini berpencar-pencar. Itu paling sulit. Apa silo itu jadi ego sektoral itu masih. Bukan ini menyebar luas, karena mungkin coba bayangkan Desi kita mau ngomong apa ya, ngomong penyuluh aja ya. Penyuluh di kabupaten kadang-kadang jadi supir, jadi apa namanya tuh, jadi ajudan ya. Tapi kalau pusat mau kan nggak boleh, ada undang-undang otonomi daerah gitu. Ada pegawai daerah, ada transfer dana daerah. Jadi memang nggak mudah gitu. Tapi yang biasanya kalau impor atau ekspor ini kan ada kaitannya juga dengan mafia impor, ada yang berkaitan dengan ya ini cara-cara untuk menimbun dan lain sebagainya. Ini bagaimana Pak Zulhas untuk memberantasinya? Karena kalau tidak ada impor sama sekali kan berarti pemain-pemain ini mau tidak mau kan juga harus Kalau produksi kita tinggi, semuanya sudah berjalan bagus ya kan. Nah, bayangin kalau kita mendatangkan barang di luar itu ada transportasinya, ada biaya itu, ada biaya ini. Ya, mestinya kita kan bisa bersaing gitu. Saya kira otomatis kalau produksi kita cukup, ya kita bisa memperlihatkan data kita beras kita cukup, barangnya ada, ya dia mau ribut impor apa lagi? Oh ada kok. Tapi kalau memang nggak ada, kurang, ya bagaimana gitu? Kurang, ya kan? Barangnya nggak ada. Kita mau kasih pakan ternak, jagungnya nggak ada. Kenapa nggak ada jagung? Karena nggak ada yang nanam. Kenapa nggak ada yang nanam? Karena harganya cuma 2.000, 3.000. Dulu waktu nggak ada harganya 5.000, sekarang 3.000. Itu loh. Ini harus diberesin. Gitu. Okay. Dan membuat anak-anak muda lebih tertarik menjadi petani, peternak atau nelayan yang milenial atau generation Z dengan menggunakan teknologi. Di mana ada gula, semut datang. Jadi kalau ekosistem sudah bagus, ini kita lagi mulai misalnya di Lumajang, 50 hektar tanah-tanah petani dikumpul manajer milenial 1, gaji 10 juta. Nanti dia dapat bagian hasil. Saya bilang ini pasti jadi orang kaya ini. 50 hektar tebu bayangkan. Ya, berapa itu hasilnya per hektar, nanti dia berapa akan. Nah kita kasih lihat dulu nih. Kalau memang berhasil, lihat. Jadi anak-anak muda sekarang kan kalau diceritain nggak mau. Dia mau lihat success story kan. Nah nanti kita kasih tunjuk. Dan harus semua ada aplikasinya. Ada harus kelihatan. ada platform teknologinya. Kelihatan gitu. Termasuk nanti pertanian penggemukan sapi, sapi perah. Ini kita lagi ini kalau ini impor nggak bisa nggak. Sapi perah. Agar susu tidak tergantung, gitu ya. Ini kita kerjasama dengan gabungan Koperasi Susu Indonesia, mungkin akan memasukkan 65.000
sapi perah. Iya. Ya. Mungkin ini episode tersendiri deh kita bicara bisa juga. peternakan dan susu dan lain itu juga sebagainya. makan minyak tenaga kerja banyak Iya. sekali. Belum perikanan. Itu ada seaweed namanya. Ya, seaweed itu Ya bisa dijadikan inilah banyak ke ininya. apa bahasanya? Da- Rumput laut. Ya rumput laut. Rumput laut ini kan bisa jadi agar, bisa jadi maksa. Saya suka sekali. Karena itu kalau dibikin tipis tuh jadi itu bisa untuk pencernaan bagus sekali. Dia kan rumput. Dan juga bagus buat ini menyerap CO2. Jadi bisa kalau iya. kita kembangkan seaweed ini bisa menjadi Iya. bagian dari itu juga mengurangi emisi satu gitu. ladang usaha yang menarik gitu. Tapi mau dikemas harga baru bagus, industrinya ada itu. Jadi Ini ekosistemnya kita bangun. Ya, kita akan tagih ini. PR-nya kan masih banyak. Banyak, Tapi banyak, Desi. untuk saat ini kita kan nunggu 100 hari ini apa yang paling di depan mata yang harus diselesaikan. Jadi Desi, kalau untuk ketahanan pangan tadi saya sudah menyelesaikan beberapa tadi saya sudah sampaikan ya. Mudah-mudahan tahun depan kita beras, gula, jagung, garam nggak impor lagi untuk konsumsi ya. Tapi untuk penyelesaian secara berdaulat 100% kita perlu waktu 5-10 tahun mengenai bibitnya, mengenai modernisasi pertanian ya, pembenahan sarana prasarana dan lain-lain. Ya. Dan kuncinya koordinasi. Koordinasi memang. Dan kebijakan yang cocok. Tapi ya. saya yakin bisa koordinasi iya. Tapi yang paling penting itu dukungan nomor satu. Keberpihakan dulu kan Pak Harto kan. Nah sekarang Pak Prabowo. Dukung Pak Prabowo begitu kuat terhadap suasana pangan. Ini yang bisa bikin kita sukses. Iya. Gitu. Baik Pak Zulhas, terima kasih banyak atas kasih. insight-nya. Nanti kita lihat lagi apakah sudah berhasil karena ini juga berhasil. Boleh nanti saya ditagih. Terima kasih Desi. Harus ditagih. Ya, senang saya bisa. Dan masih banyak nih cerita kita. Dan Lampung ini jangan sampai kopinya di ini loh. Justru di situ kita harus menjadi eksportir kopi. Dulu seluruh ekspor kopi dunia. paling banyak. Iya. Oh, sekarang impor banyak. Ya karena Pak Zulhasnya sibuk sih, nggak kurang Kemarin kan memperhatikan. Tugasnya beda kemarin jadi Menteri Perdagangan, jadi Kehutanan macam. Nah sekarang ini baru pas. kembali ke ayahanda yang mengatakan bahwa Zulhas pangan itu paling penting. Bantu gitu. Iya, Saya masih ingat tuh. Jadi memang saya Desi, jadi di bidang ini saya nggak ada beban. Dan ada passionnya. Passion saya ada di sini. Saya tidak takut resiko apapun. Mau ngelawan tadi itu mau apa saja saya nggak ada urusan gitu. Jadi mudah-mudahan bantu doa lah. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe, bye-bye.